fitnah akhir zaman insyaallah. Bacakan setiap hari Jumat ataupun setiap hari kalau mampu. Maka segala fitnah tanpa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, daya upaya kita Allah akan selesaikan tugas kita. Allah akan selesaikan fitnah yang menghantam diri kita. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menembus kegaiban dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammad. Yuk kita berselawat, karena dengan berselawat seiring sejalan itu pula kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat bisa kita peroleh. Walaupun tertunda kebaikan itu, pada akhirnya dia akan menang. Dan kemungkaran itu akan menang hanya di awal saja, tapi di akhir kemungkaran itu akan musnah dengan sendirinya. Yang sama kita hormati juga Ibu Ani atau Mariani SPD Fajar Sukma, istri saya, Ketua Penggerak PKK Kecamatan Padang Utara yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya Bapak Ibu akan bertanya kok datangnya Bu Ani selama Pak Camat di Kecamatan Padang Utara tidak pernah ngajak gitu. Sekarang diajak. Berpositif thinking saja hari ini. Sepertinya saya juga tidak bisa memprediksi waktu kapan kesempatan terakhir pada jabatan saya di Kecamatan Padang Utara ini untuk menyampaikan amanah sekaligus wasiat dan juga permohonan maaf dari kami pejabat yang selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan menjabat Kecamatan. Makanya saat kita dan beliau dan untuk sama-sama kita sampaikan apa saja yang perlu ke depan yang kita perspektifkan di Kecamatan Padang Utara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini mungkin agak sedikit banyak saya berbicara. Saya sudah sampaikan ke istri saya, Dek, kalau capek siapkan kursi duduk. Nah, nanti ibu-ibu yang pegel-pegel sebenarnya saya izinkan kalau mau duduk. Karena saya nggak bisa juga melihat kapan akan menyampaikan ini lagi. Jangan disampai lo kok maninggan peramai enggak. Karena kematian awak tahu loh. Sudut pandang jabatan. Bu Sekcam, Bapak Lurah beserta jajaran yang saya hormati, saya banggakan. TMT tanggal 1 Februari surat dari PKN memang berbunyi di sana bahwasanya saya sudah di provinsi dengan jabatan analis mitigasi bencana fungsional. Apakah nanti struktural, walau saya nggak tahu, tapi yang ada di depan mata itu yang saya ceritakan. Surat itu saya terima tertanggal 26 Januari, berarti hari Kamis kurang lebih. Kemudian saya kabarkan di hari Kamis itu kepada Bu Sekda dan kepada seluruh jajaran. Namun untuk mendukung definitif jabatan tersebut menunggu surat keputusan gubernur penempatan secara resmi, dan ini akan ditembuskan ke BKD Kota Padang dan kepada yang bersangkutan. Setelah itu baru saya akan tetap bertugas di sini. Saya akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang saya masih terbengkalai, yang sebelumnya saya tugas. Jangan khawatir, semua apapun permasalahan termasuk pemeriksaan inspektorat berkaitan dengan PPK, insya Allah saya bertugas. Bapak Ibu mereka tidak harus tahu. Jawab saja dengan sopan, santun, sebagai bentuk kedewasaan kita akan diinformasi. Jangan reaktif, jangan emosional. Karena saya dulu pernah jadi kasih, saya pernah jadi kasih. Apa yang kita lakukan memang perlu harus dipertanggungjawabkan di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Makanya segala bentuk pemeriksaan itu dan teguran semuanya pasti ada. Jadi tidak usah ragu, laksanakan tugas. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya melakukan kegiatan ataupun melaksanakan tugas mulai dari tahun 99 di pemadam kebakaran, kemudian Pol PP 2013
sampai balik lagi ke Dispenda 2016, balik lagi ke Pol PP 2017, dan balik lagi ke Pemadam 2018, sampai saja di camat, dari honorer sampai menjadi PNS. Itu suatu hal yang lumrah dan biasa. Kenapa? Termasuk Bapak Ibu juga nanti akan menjadi pejabat karir, cepat atau lambat. Yang namanya pohon berbuah mangga, ketika dia masak, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Hindarkanlah buah yang belum masak, harus dijuluk, harus dipetik. Kenapa? Akan mengalami proses pemeraman lagi, baru dia masak. Atau memetik kemudian merasakannya getir, pahit dan bergetah. Jadi nggak enak. Bagusnya buah itu biar jatuh dari tangkuknya, saat itulah kematangan yang akan kita nikmati, nikmat rasanya. Nah, saya melakukan tugas ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk proses pendewasaan dan juga upgrade dari Allah, sehingga saya dari nol tidak tahu apa-apa tentang ASN, sampai saya tahu sampai kulit-kulit terdalamnya dan sumsumnya di ASN itu saya tahu. Maaf cakap, sampai keburukan di ASN itu kita juga tahu. Dulu saya merasa bangga ketika honorer dilantik jadi PNS 80%, setahun kemudian 2009 100%. Langsung golongan 3A karena dari sarjana. Bahagianya luar biasa. Tapi seiring waktu berjalan, kemudian proses jabatan saya alami, baru saya melihat kelebihan dan kekurangan ASN. Ini kita sama-sama semuanya. Apalagi nanti honorer 2022-2023 bisa jadi kemungkinan persis peristiwa seperti kami dulu akan diangkat secara bertahap. Tapi tergantung takdir Allah juga dan tergantung doa kalian juga. Nah, ketika itu kita mengalami pasang surut. Bapak Ibu, apa yang sudah kami lakukan tidak lain tidak bukan adalah untuk kebaikan. Saya marah, saya tidak nyaman, terlepas dari rasa benci, dengki, iri terhadap kita bersama. Yang saya marahi itu adalah karakter kita, kesalahan kita. Orangnya tetap saya hormati selalu manusia, habul dengan nas tetap. Sehingga tanpa ada alasan saya tidak akan marah. Tapi kalau ada alasan saya marah. Dan itu juga sesuai dengan takarannya. Saya tidak marah melebihi kapasitas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi saya marah adalah memberikan suatu nasihat, suatu kebaikan bagi seseorang itu agar menjadi lebih baik. Terlepas itu semua biasa lagi, tidak ada dendam. Karena pangkat pembina itu sudah. Jadi kalau pangkat pembina itu nggak boleh terjebak dalam perasaan pribadi dan kepentingan. Adapun kepentingan satu saja, kepentingan kita adalah visi misi Kecamatan Padang Utara yang mengejawantahkan daripada visi misi daripada Bapak Wali Kota. Itu yang kita kerjakan. Di luar itu tidak ada kepentingan. Nah, saya pindah, saya menjabat, sudah menjadi sunatullah karena filsafat dari air mengalir itu dari atas ke bawah sampai dia dilantik muara. Di usia saya mendekati 50 tahun ini, barangkali belum mendekati dari puncak karir, tapi disuruh, ditugaskan, diwajibkan untuk terus berbuat yang terbaik. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada lain kesempatan atau pada kesempatan juga yang kita pernah bertemu, bahwasanya saya tidak pernah untuk meminta jabatan. Itu dulu yang terpenting. Kenapa? Karena amanah yang diminta itu berat. Jangankan di dunia, nanti ketika kita meninggal di dalam kubur, dia akan memberatkan kita. Berbeda ketika amanah itu Allah berikan, jalankan. Nah, ketika diberikan, jalankan, jangankan di dunia, di alam kubur dia juga akan mempermudah kita. Nah, itulah makanya melatar belakangi kenapa saya berpindah ke Provinsi Sumatera Barat tidak lain tidak bukan adalah menyelesaikan visi dan misi program Gubernur Sumatera Barat
yang berkaitan dengan kebencanaan berbasis ketahanan pangan. Tugas ini berat, Bapak Ibu. Kenapa? Decision makernya saya sendiri yang membuat itu beserta dengan tim untuk disempurnakan, dan apabila itu dilaksanakan adalah menjaga janji bagi pemerintah kepada masyarakat yang harus ditunaikan. Janji harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti kita munafik. Jadi bukan berarti saya ke provinsi itu lebih enak, tapi saya tidak akan menyangkal, tidak akan menghindar berat dan ringannya apapun akan saya tidak pikul semampunya, sembari bertawakal kepada Allah. Semoga Allah lancarkan permasalahan itu. Jadi mungkin sampai 2024 Progul visi misi itu harus dituntaskan. Anehnya lagi, saya tidak berpikir jabatan apa yang nanti saya pakai, tidak tahu. Yang penting visi misi ini saya selesaikan setuntas mungkin. Inilah yang menyebabkan saya kenapa pindah dari kecamatan ini, Kota Padang ini, ke provinsi. Karena ada amanah yang harus diselesaikan. Jadi yang bertanya-tanya, yang ragu-ragu, ini jawaban saya. Nggak tahu juga kenapa kok tim datang ke saya harus menyelesaikan visi misi itu dalam waktu 2 hari harus dibuat untuk dikampanyekan, dipemilukan. Nah, saya bukan masalah partainya, saya bukan masalah keberpihakannya, tidak, tapi tujuannya itu untuk masyarakat itu yang membuat saya harus berjuang. Siapapun orang yang meminta saya tolong untuk kepentingan masyarakat, saya akan bantu dengan segala daya upaya kemampuan saya miliki. Itulah latar belakang saya pindah ke provinsi, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi bertanya-tanya ke orang lain, sumbernya sudah ada dari saya. Dan saya bermohon kita bersama, apa yang saya lakukan nanti semoga Allah permudah. Dan ini yang menjadikan saya itu tidak berpikir tentang hal-hal yang lain, tapi saya berpikir tentang tujuan dari visi misi itu. Kemudian berkaitan dengan itu, barangkali BKD dalam waktu dekat mungkin akan dapat surat dari provinsi tentang penempatan kami, dan itu hal yang wajar. Sekali lagi saya bilang itu wajar dan biasa. Bapak Ibu juga barangkali nanti akan punya kesempatan begitu. Saya nggak tahu di antara kita nanti apakah ada karir yang menjadi seorang camat, apa menjadi seorang kadis, karena itu tuntutan. Ketika usia bapak-bapak, pangkat bapak-bapak, kedewasaan bapak-bapak sudah sampai pas pada takdir Allah untuk diberikan amanah, akan dapat. Yakin itu, percaya itu. Termasuk anak-anakku, dengan kesabaran kalian sekian tahun, saya dulu 10 tahun pas 2099 sampai 2008, 2009 langsung diangkat 100%. Sampai pada kematangan Anda untuk mencapai atau siap menerima amanah sebagai ASN, Anda akan dapatkan itu, insya Allah. Permasalahannya jangan tiru yang sudah jadi ASN malas masuk, sudah jadi ASN tidak ada apel, sudah jadi ASN 1001 alasan kepada pimpinan, sudah jadi ASN di zona nyaman, tidak move on, tidak bertawaf, sehingga apa yang terjadi, orang yang di zona nyaman, Bapak Ibu, dia akan merasa senang di situ. Namanya nyaman, zona batasan nyaman, di batasan itu dia nyaman. Jadi camat dia nyaman aja di situ. Jadi dia nggak perlu lagi berpikir kreatif, inovasi, ataupun memiliki loncatan-loncatan untuk mengupgrade dirinya menjadi seorang yang siap berkompetensi. Bahaya itu. Berbeda sama orang memang nyaman di zona itu dan dia tidak berpikir yang lain, boleh, terserah. Tapi jangan iri terhadap kawannya, nanti akan naik karirnya. Jangan iri, jangan marah terhadap orang yang dimutasi dan dipromosikan, sementara dia gitu-gitu aja. Kenapa? Karena dia yang meminta. Jadi ketika kita di zona nyaman, tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, siap-siaplah akan tetap takbir dan mungkin bahkan rebah lagi di bawah, non-job barangkali, ataupun jadi staf biasa. Kenapa?
karena dinilai dia tidak produktif. Move on lah, keluar dari zona nyaman itu untuk berkreatif dan juga berkompetensi. Mau S2 silakan S2, mau S3 silakan S3. Ini pesan saya. Mau ada ide sampaikan ke pimpinan, mau ada kreativitas sampaikan ke pimpinan. Ditolak, dibantah, diem. Cari lagi kesempatan untuk air mengalir tetap sampai ke bawah. Ketika kita mendapatkan ide dan itu diakui oleh pimpinan kita, saat itu siap-siap bapak-bapak, ibu-ibu untuk menerima upgrade ke derajat yang lebih tinggi. Siap-siap juga untuk menjabat kejabatan yang lebih tinggi. Kemudian abaikan pujian, abaikan hinaan. Capek kalau kita berpikir saya harus dipuji, saya harus menghindari hinaan. Capek. Dipuji, tidak dipuji, abaikan. Fokus untuk tetap berbuat baik dan tetap menjalankan tupoksi sebagaimana apa yang kita emban. Kalau tupoksi aja nggak ngerti, bagaimana mau melaksanakan tugas? Kalau melaksanakan tugas tidak mampu, bagaimana mau naik jabatan? Bagaimana mau karirnya melejit? Kerjakan apa saja yang kita tulis dan tulis apa yang kita kerjakan. Ada yang pingsan? Nah. Jadi mulailah dari sekarang, move on, keluar dari zona nyaman, fokus ke tupoksi, kerjakan apa yang kita tulis, tulis apa yang kita kerjakan. Penilaian serahkan kepada pimpinan. Mau dipuji nggak dipuji, abaikan. Di situ baru nilai ikhlas, sabar, tawakal itu kita dapat. Tapi kalau ingin dipuji, baik-baik, kerja semua, deketin atasan, sampaikan. Ketika tidak dipuji, hilang dari atasan, manggo, sembunyi di kamar. Capek kan? Capek. Nah, supaya nggak capek, abaikan itu, fokus di tupoksi. Ketika dia kasih amanah, jalankan itu. Selesaikan, tuntaskan. Ketika tuntas, pimpinan akan menilai, pantas anak ini dipromosikan, pantas anak ini akan mendapatkan jabatan berikutnya, pantas anak ini akan diberikan kepada jabatan yang spesifik dengan talent dia, dengan style dia, dengan fashion dia, seperti itu. Nah, saya nggak tahu talent saya itu ternyata di kebencanaan, spesifikasi ternyata di pemadam kebakaran. Kemudian karakter ternyata di Satpol PP. Di sub nggak nyambung, di Spenda nggak nyambung. Nah, di situ nampak nanti karakter kita akan nampak bertahap step by step seperti itu. Kemudian saya berharap kepada kita semua, jadilah kekompakan. Hindarkan penyakit hati itu. Hasad, iri, dengki, sombong, takabur, ujub, riya. Bu Camat sekarang hadir di depan saya. Tidak banyak bicara. Dan saya sering untuk berkolaborasi, diskusi sama beliau. Jangan libatkan hati dan perasaanmu dalam memimpin. Kecuali pada hal-hal yang baik dan produktif serta positif. Kamu dihina deh, biarkan saja. Kamu dikucilkan, kadermu, biarkan saja. Urusan dia terhadap perilaku yang gak baik padamu, itu urusan pada Allah dia. Urusanmu hanya memaafkan. Makanya saya bilang sering, dia lelah. Ya lelah. Gak mungkin orang sakit dalam keadaan normal untuk memimpin suatu organisasi. Makanya dia lelah. Dan lelah itu ditambah-tambah dengan perangai kader yang gak jelas. Wajar kan seseorang nyaman apabila dipilih kader yang seiring dengan dia. Kalau nggak seiring dengan dia, nggak dipilih, kan wajar saja seperti itu. Kenapa harus marah lagi gitu? Kenapa nggak puas lagi? Aneh kan? Nah, ternyata bermasalah itu adalah pada diri pribadi kader itu, bukan pada kami.
kami sudah memberikan kesempatan. Silakan berbuat, silakan berkreativitas. Tunjukkan Anda itu memang betul-betul pro kepada kegiatan kami. Ternyata di antara waktu sharing berjalan, kader banyak yang tidak mendukung, ternyata ada juga banyak yang mendukung. Ya tentu kita positif karena mendukung. Yang tidak mendukung ya udah istirahat saja dulu gitu aja. Maka saya sampaikan kepada Ibu PKK dan nanti berpesan kepada Ibu Sek, lanjutkan PKK ini siapapun camatnya, dan pasti akan berulang kembali sejarah itu. Kader yang tidak puas itu ngelapor lagi ke kami, persis seperti kami menjabat pertama. Yang tidak puas dengan camat yang baru ngelapor ke saya, tapi saya berikan kesempatan. Ketika dia tidak menampakkan etiket baik, ya berarti ya dia yang bersangkutannya itu yang bermasalah gitu, bukan Pak Camatnya gitu. Nanti setelah saya pergi ada juga kader seperti itu. Begitulah. Jadi kita menghadapi lurah, menghadapi masyarakat itu akan bertemu dengan hal-hal yang semacam itu. Dan saya alhamdulillah positif yang saya ambil di jabatan camat ini, banyak belajar saya dari karakter masyarakat itu. Yang saya tidak temukan di Damkar, saya tidak temukan di Satpol PP, tapi saya temukan di masyarakat. Termasuk sifat perangai saya yang komando, tegas, tidak bisa saya gunakan sepenuhnya juga di kecamatan. Ada sisi lembut saya yang harus saya timbulkan. Ternyata itu yang saya asah di sini. Makanya saya tidak pernah mengedepankan marah, benci, sombong, nggak mau saya gitu. Terkadang kita harus sombong terhadap orang yang sombong gitu, agar dia tahu sadar bahwasanya dia itu bukan apa-apanya gitu. Termasuk saya juga gitu. Ketika saya sombong, saya juga sadar saya itu tidak ada apa-apanya. Ada langit di atas langit gitu. Jadi kalau seseorang memiliki kemampuan di bidangnya dan dia tidak dirotasi, tidak dipindah-pindah, dan dia merasa yakin dan pede di situ, akan timbul rasa ujub, sombongnya. Kalau tidak ada denah, tidak selesai karena juga. Hati-hati, hati-hati. Bisa jadi suatu saat akan kita tergelincir di situ. Jadi ucapan yang harus keluar adalah ketika saya mampu, saya akan berikan ilmu ini kepada orang yang tidak mampu. Ketika saya tidak mampu, saya akan menyerap ilmu dari orang yang mampu. Begitu seharusnya gitu. Maka kita akan mengangkat. Cici tidak jadi sakit. Kalau Pak Camat ngomong, Cici langsung sembuh dia. Tadi katanya saya citra. Jadi, ya sehat tarik. Halo sehat saku dia kan. Datang sebut di gor Cici. Rupanya beliau bos rupanya. Jadi Bapak Ibu-Ibu itu maafkan segala kekilafan saya, kelancangan saya, tapi lillahi ta'ala, insya Allah ini Allah kan menyaksikan. Dan Allah mengetahui di balik hati-hati kita itu apa yang tersembunyi. Dan saya bersaksi karena Allah, tidak sedikit pun benci saya kepada Bapak Ibu. Saya marah karena saya sayang. Tapi kalau saya sudah diam, saya palingkan wajah saya, berarti saya sudah nggak mau lagi berhadapan dengan orang itu. Tapi kalau saya masih ngomel, masih marah, masih nasihatin, itu saya masih baik. Masih care dengan orang itu. Itu aja tandanya. Dan itu saya buktikan. Dan saya mencintai, menyayangi Bapak Ibu-Ibu. Bapak Lurah yang sudah berjuang, baik Lurah yang lama atau Lurah yang baru. Lurah lama tinggal 2, Pak Ben sama Pak Saringat, Pak Ir di tengah perjalanan, kemudian Pak Madin dengan Peptenius, stok yang baru sekali, tentu baru bertemu kita dan sudah juga mendengar. Lurah-lurah ini cerdas Bapak Ibu-Ibu, channelnya tinggi-tinggi, saya tahu itu. Alun takilek la takalam. Kenapa? Ketika saya berikan perintah, selesai. Ketika saya berikan tugas abjad A, bisa diselesaikan sampai abjad Z. Berkurang juga tugas camat, karena memang harus dibagi habis dengan tugas lurah.
Saya juga sampaikan terima kasih saya dan penghargaan kepada Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Iwangi, Kelurahan yang tidak hadir pada hari ini. Mungkin nanti Ibu PKK, Ketua PKK juga bikin acara khusus pada Ibu Kecamatan Kelurahan. Tapi pada kesempatan ini saya berpesan kepada Ibu Pak Lurah, sampaikan salam hormat saya, salam sayang saya, dan cemburu loh, camek sayang kan ya sudah. Karena ibu-ibu bapak-bapak lurah ini sudah memberikan arti tersendiri bagi kepemimpinan kami. Salah satunya adalah mendukung program PKK. Memang harus begitu, harus seyogianya begitu. Kemudian Bu Sekcam, pundakmu akan terasa berat. Istirahat. Tapi dalam masa transisi ini, saya akan masih tetap ada di sini untuk menyiapkan transisi tugas dan kewajiban itu sampai selesai, sampai saya terima nanti SK dari Pak Gubernur, baru saya berangkat. Dan saya minta waktu kepada kita semua, berikan saya waktu untuk mengangkat barang, membersihkan rumah dinas, mengembalikan aset kecamatan, sampai kepada laptop sekalipun kalau memang saya pinjam saya kembalikan dulu. Kemudian berikan saya waktu untuk membersihkan ruangan saya, masih berserakan. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan saya bersihkan semua. Kemudian Pak Lurah, terima kasih semuanya ya yang sudah memberikan sumbangsih dan kekuatan. Dan tetaplah berjiwa dermawan. Kalau masih ada sifat pelit-pelit, kurangi pelit itu. Kita bantu orang yang tidak mampu dan perlu dibantu dari staf-staf kita. Bantu sedikit banyak. Ringankan beban dia di keluarganya. Walaupun kita juga beban ada keluarga kita, tapi mereka lebih berat. Karena mereka tidak mendapatkan jabatan fungsional dan tunjangan fungsional. Tunjangan kinerja dari jabatan kita. Dan saya berpesan kepada kita bersama anak-anak kontrak, tenaga kerja, honorer dan juga relawan yang tidak dapatkan apa-apa, perhatikan mereka, berikan mereka porsi yang sewajarnya, baik di kelurahan maupun di kecamatan. Dan jangan ada menzolimi, tanpa kita sengaja, kita tidak sadar kita menzolimi. Mungkin dari verbal, kata-kata, ataupun dari sikap dan perbuatan. Kemudian yang menjadi hak bagi orang lain, tunaikan. Berikan, selesaikan. Sesuai porsinya. Dan yang menjadi hak kita, silakan nikmati. Kemudian Bapak Ibu, di antara yang hak dan yang batil itu, ada subhat, abu-abu. Saya berpesan kepada kita bersama, jangan bawa ke rumah. Selesaikan di kantor. Selesaikan di warung-warung. Selesaikan di lobi-lobi, selesaikan di dunia media sosial, di pers. Berikan ke mereka, jangan bawa pulang. Karena saya tahu pasti, Bapak Ibu tidak bisa menghindari subhat itu, abu-abu itu. Dan keluarkan sedekahnya. Dan kepada para kasih, kasubag, dan juga ASN, staf kami, layani masyarakat dengan setulus hati. Jangan tebang pilih. Tebang pilih apabila suka kita layani semaksimal mungkin. Ketika tidak suka kita abaikan. Tebang pilih ketika dia memberikan kontribusi kepada kita, kita selesaikan. Ketika dia tidak dapat memberikan sedikit pun kontribusi, kita abaikan. Padahal mereka sama-sama menjadi orang yang kita layani. Kita pelayan. Takdir Bapak-bapak, tugas di kecamatan, tugas di kelurahan, tugas di paten, terdepan dari seluruh OPD ini, tidak lain tidak bukan adalah keinginan kita sendiri dan juga perintah yang diberikan atasan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah di sini. Hadapi yang di depan itu dengan amanah. Mau miskin dia, mau kaya dia, mau orang tua dia, mau cacat dia, bungkuk-bungkuk, pincang-pincang masuk ke dalam itu, tuntun.
Nggak pandai main HP, berikan cara bagaimana online. Tegur, salam, sapa, senyum. Jangan lupa. Jangan wajah kita di masalah di rumah dibawa ke sini sehingga terbentur kepada pelayanan. Wajah nggak sedap itu diterima oleh masyarakat kita. Akhirnya apa? Ketus jawaban kita kepada masyarakat. Ale kok, selesai kok. Besok salah, tunggu. Macam mana ada dong? Hilangkan itu. Makasih Bu. Pak Camat sedang di luar kota. Insya Allah nanti pulang siang. Bisa Ibu nanti saya hubungi dulu. Tinggalkan nomor telepon Bu. Nanti saya hubungi lagi. Pak, ini ada sedikit Pak Dosa. Ibu, Bapak ngasih saya, kalau saya tidak ada jabatan, dikasih enggak? Enggak kan? Tapi Ibu mengasih ke saya karena saya punya jabatan. Ibu kasih ke saya. Tapi ketika saya nggak ada jabatan, Ibu tak akan kenal saya, tidak akan kasihkan itu ke saya. Artinya apa? Karena jabatan saya, Ibu kasih. Gratifikasi. Nah, di luar kompetisi itu, dia ngasih secara kekeluargaan, itu terserah. Pribadi masih pribadi. Sementara dia orang susah, karena ingin urusannya cepat gitu, dikasih ke kita. Kita terima pula itu. Kembalikan saja. Bu, lebih baik untuk jajan cucu anak Ibu di rumah. Seperti itu. Kenapa rekan-rekan? Dinding itu berbicara. Dia akan bercerita kepada yang lain. Dan orang yang duduk di depan kita yang urusan tadi itu, dia punya saudara familinya di belakang kita. Dan suatu saat cerita itu sampai ke kita. Siapa dia? Camat Padang Utara. Oh, Fajar itu. Oh iya, dulu sama saya begini-begini dia begini. Seperti itu mungkin. Termasuk yang pelayanan paket. Pak Fajar di pelayanan ada namanya Siko. Iya, batu Pak. Datang ambo ngurus gitu. Oh, mohon maaf Pak. Ambo selaku pimpinan siap salah. Itu dia ambo temuinya. Ambo kecantik. Tidak saya sampaikan kan kepada bapak ibu-ibu, biar saya selesaikan dulu gitu. Nah, saya berharap yang bersangkutan berubah. Nah, seperti itu barangkali dinding dan pintu itu berbicara. Terakhir, kita masih ada waktu beberapa hari. Setelah ini kita sarapan. Sengaja saya makan minum kita di 2022 awal ini pas momennya keberangkatan kami, dan waktu dekat kita makan bersama deh gitu. Karena udah sering juga makan bersama, tapi momennya sekarang itu momen perpisahan. Gak bisa bukan baca